Namo tassa lagi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So check that now. No? So akusala 12 finish, Aituka 80 also finish. Ya, tadi pembahasan mengenai cita yang aku salah 12 aku salah cita dan 18 Aituka cita sudah selesai tadi ya. Okay, now Sobanachita 34. No? Sobanachita 34, Mahakusala 8, Mahavipaka Cita 8, Mahakriya 8. So very easy. 8, 34. Nah, selanjutnya ada Sobana cita. Sobana ini artinya adalah indah ya. Jadi kesadaran yang indah ada 24. 24 kesadaran indah yaitu Mahakusala cita 8, Mahawipaka cita 8 juga, dan Mahakirya 8. Jadi 8, 8, 8, 24 totalnya. So this 8, Mahakusala 8, Vipaka, Mahavipaka 8, Mahakriya 8. So the name are the same. Oh. Mm. Jadi dari Mahakusala 8, Mahawipaka 8, dan Mahakirya 8 ini namanya sama semua. Yeah, the same. Mm. So as you this 8, you know other you know the Mahakusala 8, and then you also know Mahavipaka 8 and Mahakriya 8 also. Ya, jadi kalau ini artinya kalau Anda sudah tahu 8 dari Mahakusala cita ini, maka Anda otomatis ya, tahu juga 8 Mahawipaka dan 8 Mahakirya. And also this Mahakusala 8 and Lobamula 8 are very similar. Dan juga 8 Mahakusala ini dengan 8 Lobamula ini mirip. So Lobamula is Lobamula also Somanasa 4, Upekha 4. In the same way, Mahakusala 8 also Somanasa 4, Upekha 4. Jadi di Lobamula cita itu kan pembagian pertama itu dari Somanasa ada 4 dan UPK ada 4 ya. Begitu juga di Mahakusala ini, Somanasanya ada 4, UPK-nya ada 4. So different is Lobamula is Miccha Ditti. But Kusala Mahakusala is Samaditi Wisdom Jnana. Only Miccha Ditti and Samaditi only changing. Ya, jadi yang membedakan adalah di loba mula itu ya, loba mula di loba itu dia micaditi ya, pandangan salah, dia berasosiasi dengan pandangan salah. Sedangkan mahakusala dia berasosiasi dengan samaditi, mahakusala. Mahakusala is Samaditi or Samaditi. Jnana. Mahakusala ini berasosiasi dengan pandangan yang benar atau nyana, pengetahuan. Miccha Ditti is Lobamula mind. Samaditi is Mahakusala mind. Jadi kalau micaditi itu adalah pandangan yang salah ya, berarti itu dia adalah loba mula, batin yang loba mula. Sedangkan kalau yang samaditi itu adalah yang mahakusala. But Abhidhamma Sangaha, Abhidhamma they say Samaditi is a jnana, wisdom. Di dalam Abhidhamma Sangha itu samaditi itu sama dengan kebijaksanaan atau wisdom ya. So because we have to replace Ditti Sampayutta, replaced by Jnana Sampayutta like that. Jadi kita hanya perlu mengganti kata ya. Kalau yang dari loba kan Diti Sampayuta, kalau yang Mawipaka itu diganti jadi Nyana Sampayuta. Artinya berasosiasi dengan kebijaksanaan atau pengetahuan. Ya. Yeah. This only changing. Nah, Ditti and Jnana changing. Ya hanya itu yang diganti aja ya, Diti dan Nyana yang diganti. So okay, so every day you are wake up time
you chant Pha Buddham Sarana Gacchami, Dhammam Sarana Gacchami, Sangha Sarana Gacchami. And then which mind, right? Oh, Mahakusala. Jadi kata saya itu kalau setiap hari kalau misalnya Anda bangun pagi, setelah bangun pagi Anda langsung membacakan Budang Sarang Gacchami, Dhammang Sarang Gacchami, dan Sanghang Sarang Gacchami, maka itu batin yang muncul adalah Mahakusala ya. So at the time maybe Somanasa like that. Happily you are chant. Not yet get up, just wake up. Not yet get up. Just wake up. Wake up means not yet get up. All the sleeping, lying down, wake up. I start that Buddhasana Gacchami. Nah, jadi pada saat kita membacakan itu, pada saat Mahakusala ini ya, ada kemungkinan bisa somanasa, jadi ada perasaan menyenangkannya pada saat kita baca itu. Ini pada saat itu kita baru bangun ya, belum turun dari tempat tidur, masih berbaring gitu. So we also every day we are wake up around the 3 or 4 like that. Even though very late, always we wake up, no? But sometimes don't want to get up. Continue want to sleep again. But okay, but I should get up, so I have to chanting. At that time, get up. Which mind, right? Kusala, for chanting, for meditation. Ya, jadi kadang kita terbangun tuh antara jam 3 sampai jam 4 ya. Tapi karena kebangunnya itu kadang bisa lebih apa, maksudnya masih pengen malas-malasan gitu, masih kepikiran seperti itu. Tapi kita ada kepikiran, saya harus bangun nih karena sudah waktunya chanting ya. Jadi kita terpaksa bangun. Pada saat kita bangun itu kira-kira batin apa yang muncul? Jadi itu adalah Mahakusala gitu, karena tujuannya adalah untuk chanting. Ada sasekala atau asekala? Sasekalika. Jadi pada saat itu karena kita bangunnya itu terpaksa ya, ada dorongannya ya. Jadi itu disebut sasangkarika gitu ya. Okay, at the time sitting there on the bed. Not yet go there toilet, no? At the time meditate, sometimes breathing in, breathing out. Which mind? Kusala mind. Sasekalika or asekalika? Surely? Ya, jadi setelah kita duduk ya, terduduk, maksudnya badannya bangun dari tempat tidur, kita masih posisi duduk, mungkin kita bermeditasi ya, kita coba bermeditasi, dan pada saat itu kira-kira batinnya batin apa? Batin yang Mahakusala ya. Tapi saya tanya tadi, ini yang dengan dorongan atau tanpa dorongan gitu. Okay, maybe possible asenkalika also. Okay, correct. Ya, jadi ada kemungkinan ya tanpa dorongan, dengan niat sendiri mau bermeditasi. So after that, after meditating, go to the toilet. No, sit in the toilet. At that time, seeing the urine feces. At that time, asubha bhavana. Which might right? Kusala. Jadi setelah kita turun dari tempat tidur, kita pergi ke toilet ya. Kita kan buang air, kita melihat urin, kotoran kita bisa merenungkan asubha. Pada saat itu apa, batin apa yang muncul? Itu adalah kusala juga ya, Mahakusala. After that, you washing your feet, you washing your shoulder, your hand. After that, you washing your face. After that, you see the water. After that, you send in metta. Tapisata, awira, hontu, etc. I also happy, or being also happy like that. My friend also happy, my teacher also happy. Which mind, right? Mani kusala. Ya, jadi setelah itu Anda cuci kaki, cuci apa tadi, bahu ya, kemudian cuci tangan, cuci muka. Nah, karena Anda merasakan sejuknya air itu, kemudian Anda pun mengirimkan metta, karena metta itu kan menyejukkan ya. Anda kirim metta kepada semua makhluk, semoga semua makhluk juga ikut berbahagia, semoga teman saya berbahagia, orang tua, guru saya semua berbahagia ya. Jadi pada saat itu batin yang muncul itu juga kusala ya. Jadi sangat banyak kusala yang bisa muncul. Okay. So during the drinking water, no, seeing the water, every water you can send the metta bhavana also, and then you can get mahakusala a lot. Drinking water, washing the face, now cleaning your mouth, no. So washing face first. After that, clean your teeth, no.
Jadi saya mengatakan pada saat Anda minum pun ya, Anda melihat air, pada saat Anda melihat air, Anda bisa menginginkan meta juga. Jadi pada tadinya Anda mencuci muka, setelah cuci muka baru sikat gigi ya. Pada saat sikat gigi kan Anda juga melihat air. Jadi kalau melihat air, kirim meta juga. Gitu. So after that what you do? Biasa setelah itu apa yang Anda lakukan? Saya tanya. Chanting or meditating? Eating fast? No, you're eating lah. No, you're breakfast. Maybe chanting or meditating. You can do as you go there, Buddha Shrine room, and chanting or meditating together. Like the Masari. Meditation fast, after that chanting. Ya, jadi setelah itu mungkin Anda bisa bermeditasi atau bisa chanting dulu ya, baca parita atau chanting atau meditasi dulu boleh. Okay, so my meaning is, if we have only so many sakara, we can get a lot of kusala from the beginning after wake up. Ya, jadi yang mau saya tunjukkan di sini adalah kalau kita punya yoniso manasikara, perhatian kita kalau benar ya, bijaksana, kita bisa mendapatkan banyak kusala dari mulai kita bangun tidur, maksudnya itu. But sometimes very tired, very sleepy. And then somanasa or ubekha. Ubekha. No, cannot join. Ya, jadi terkadang tuh karena sangat capek ya gitu ya. Jadi pada saat kita meditasi ataupun apapun, kita itu karena badannya terlalu capek. Jadi saya tanya, apakah perasaan kita somanasa atau UPK gitu. Itu UPK karena kita tidak ada perasaan senang pada saat kita sedang melakukan itu. So because this kusala AR 4 is somanasa, 4 is ubekha. Jadi oleh karena itu mahakusala ini, perbuatan dalam berbuat baik ini ada 4 yang disertai dengan perasaan senang, 4 lagi disertai dengan perasaan yang netral. Sometimes some children they do dana because parents are encouraged. Oh, daughter, come, you offer bandi. No, and then he happily offer to the bandi, but he don't know the workings of karma. He not understand the cause and effect. At that time, jnana vipayuta. Sometimes jnana sampayuta, sometimes jnana vipayuta. Jadi kata saya kalau misalkan ada anak kecil ya, anak kecil disuruh orang tuanya kesini nak, kemudian disuruh coba berdana kepada biku gitu. Anak kecil ini pun berdana dengan rasa senang ya, dia berdana kepada biku. Tapi karena dia masih kecil, dia tidak paham hukum karma, dia tidak paham sebab akibat. Maka itu adalah jnana wipayuta ya. Jadi artinya tidak berasosiasi dengan kebijaksanaan, tidak berasosiasi dengan pengetahuan ya. Jadi kadang bisa berasosiasi dengan pengetahuan atau kadang tidak dengan pengetahuan ya. Sometimes some lady they are preparing to go out. And then mother say, "Oh, my daughter, please chase flower in the Buddha shrine room." And then the daughter first angry. Those are my arise. After that, my mother say, so I not do, maybe not so good. So he chase the flower. So at that time, which my right? Upekha, yeah, not happy. Ya. Jadi kalau misalkan contohnya kalau misalkan ada anak perempuan ya sudah siap-siap mau pergi, tiba-tiba ibunya bilang tolong ganti bunga dulu di altar Buddha gitu. Pada saat itu kan dia sudah mau pergi, tiba-tiba dia timbul rasa kesel gitu loh. Harus sudah mau pergi, tiba-tiba disuruh kerja gitu. Tapi pada saat itu dia tiba-tiba punya pemikiran ini adalah kata-kata dari ibu, maka saya harus melakukannya gitu. Jadi dia melakukan perintah dari ibunya mengganti bunganya itu. Kira-kira pada satu adalah somanasa atau UPK. Itu adalah UPK pada satu ya. So upekha sagata. Asenkarika, sasenkarika. Sasenkarika, okay, correct. Ya, kira-kira itu adalah asangkarika atau sasangkarika. Apakah tanpa dorongan atau dengan dorongan ya? Ya dengan dorongan itu pada saat itu. So because this, no, sometimes somanasa, sometimes upekha. So somanasa also sometimes jnana sampayuta, sometimes jnana vipayuta. Upekha also like that. Sometimes jnana sampayuta, sometimes jnana vipayuta. Sometimes asenkarika, sometimes sasenkarika. Ya, jadi oleh karena itu mahakusala cita ini ya,
Kadang ada perasaan menyenangkannya, kadang ada perasaan UPK-nya, netralnya. Kadang disertai dengan nyana atau pengetahuan, kadang tidak disertai dengan pengetahuan. Bisa juga dengan dorongan atau dengan tanpa dorongan. Okay, now you are studying Abhidhamma. Which mind? Please say. Somanasa Ubekha. Jadi saya tanya, sekarang Anda sedang belajar Abhidhamma, kira-kira batinnya yang mana? Apakah yang perasaan senang atau perasaan yang netral itu? Jnana Samyutta Vipayutta. Nyana sampayuta atau wipayuta, artinya disertai dengan pengetahuan atau enggak gitu ya. Asekarika or Sasekarika. Sure. Anda ke sini. Jadi Anda ke sini itu asangkarika atau sasangkarika ya. Ada yang ngajak atau Anda datang sendiri gitu. Itu asangkarika atau sasangkarika. Yes, so you understand it very good. Ya, jadi kalau Anda bisa paham semua ini itu sangat bagus ya. So we have to chant now the Pali name. Now all Maha Kusala 8. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Palinya ya, 8 Mahakusala Cita ini dalam bahasa Pali. So Kusala Vipaka Kriya all are the same name. So write together like that. Ya, jadi kusala, wipaka, dan kiriya itu namanya semua sama ya. So Somanasa, Sagata, Jnana Sampayutta, Asankarika, Eka like that. Now Sasankarika Eka, one pair. Ya, jadi dia itu somanasa sahagata, nyana sampayuta, apakah dengan asangkarikang atau sasangkarikang gitu. Ini adalah satu pasang. So another pair, you know, Somanasa again, but Jnana Vipayutta. Kemudian pasangan yang selanjutnya itu depannya juga somanasa, hanya dia itu nyana wipayuta ya, tanpa disertai dengan pengetahuan. So Somanasa 4 finish, after that Upeka 4. Nah, jadi setelah 4 somanasa, selain 4 selanjutnya lagi adalah perasaan yang netral, UPK. Upeka also Jnana Sampayutta, Jnana Sampayutta 2, and Jnana Vipayutta 2, like that. Ya, untuk yang perasaan UPK ini, nyana sampayuta ada 2, nyana wipayuta juga 2. So altogether 8. Ya, jadi totalnya ada 8 ya untuk Mahakusala ini. So any question? Easy, right? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Gampang dong. Okay. Ya, boleh tanya sekarang. Itu kasih mic-nya supaya yang Zoom tahu. Can. Wandami Syada, Wandami Bante. I want to ask, in dosa mula cita, why don't have diti sampayutam or diti vipayutam like loba? Oh, Yeah. yeah. So diti is a loba group only, not a dosa group, because this diti not associate. Oh. Yeah, diti Chitisika is a loba group, always associate loba only. Oh. Yeah, no, never associate with the dosa. Ya, jadi pertanyaan tadi, kenapa di dosa mula cita itu tidak ada bersekutu dengan diti ya? Karena kata saya tahu diti itu grupnya loba, dia hanya bersekutu dengan loba, tidak muncul di dosa gitu. Diti itu pandangan salah ya. Yeah. But why they cannot associate? I mean like this shadow, like for example just now, we know that we watch television. That one is loba mula cita. Yeah, mula cita. Right, and we know that actually
That one, because we know there is loba mula cita and so associated with ditthi sampayutam. Because we know that one is akusala. Now I mean like dosa also. If we kill mosquito, we know that one is akusala. But we still kill, for example, because it bite us. But can we say that there is ditthi sampayutam because we know there is akusala already, but we still do it? What cannot be say my movement with the dosa, because according to the nature also, ditthi is supported by the loba, not supported by the dosa. So we are believe this view, and then we are a little bit attachment. Some religion they are very attachment. They are believing like that. So without attachment, not possible the wrong view because this. No, even though they are believe the wrong view. Sometimes they believe the creator. Other time they want to be happy. They believe, oh, God may be sick to me. A little bit they have that loba. So because they did here always, so say with the loba, not the dosa. Ya, jadi saya dong menjelaskan lagi ya. Sebenarnya ditthi itu, pandangan salah itu, dia selalu berasosiasi dengan loba. Dia itu adalah sifat alaminya. Jadi seperti misal, ditthi ini pandangan salah ya. Jadi misalkan orang-orang punya pandangan salah itu, misalkan mereka percaya kepada Tuhan gitu ya. Ada suatu makhluk yang menciptakan, mereka percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya ada keserakahannya sedikit, ada lobanya sedikit. Karena mereka mengharapkan Tuhan ini akan bisa menolongnya dia gitu. Itu adalah sebuah keserakahan juga, loba juga sebenarnya. Jadi ditthi pandangan salah ini selalu berasosiasi dengan loba. So because the very lazy person they believe God at the time they can reach to the heaven. Ya, jadi oleh karena itu kebanyakan orang itu kata saya tahu ya ini orang-orang yang mungkin lazy ya. Lazy, yeah. Mereka yang malas gitu ya. Jadi karena hanya mengandalkan kepercayaan gitu. Mereka berharap bisa terlahir di alam yang surga gitu ya. Yeah. Our God may be sick to me. No need to try. Jadi But mereka, our Buddha is not like that. You try yourself. jadi mereka hanya menganggap mereka berpikiran Tuhan akan menolong kita gitu ya. Kita tidak perlu berusaha gitu. Jadi itu bagi saya itu orang-orang yang malas gitu. Yeah. Sedangkan Buddha tidak mengajarkan kita seperti itu. Kita harus berusaha sendiri gitu. Kalau mau terlahir di alam yang surga, alam surga gitu ya. Understand? Okay. So again, can I ask again, Shadow? Can Ahirika, Anotapa, and Udaca arise together? Yeah, Moha, Ahirika, Anotapa, Udaca. These four always arise together. Oh, these four always arise together. Yeah, these are universal four. Oh. Nah, kemudian tadi pertanyaannya itu moha itu ketidaktahuan ya, kebodohan batin. Ahirika ini tidak ada rasa malu, anotapa tidak ada rasa takut untuk berbuat jahat maksudnya. Dan udaca, kegelisahan batin. Ini selalu muncul, empat ini selalu muncul di semua akusala cita. Akusala cetasika, sorry. Here you can see the akusala cetasika, yeah. So moha, ahirika, anotapa, udaca. This four is moha, mochatuka, cetasika four. This is akusala universal. These four are always associated with the akusala mind. Ya, jadi di situ kita bisa lihat ya, moha, ahirika, anotapa, dan udaca ini disebut mochatuka, cetasika. Ada 4 ya. Jadi 4 ini disebut universal akusala cetasika. Artinya dia ini 4 ini selalu muncul di semua cetasika yang akusala, selalu ada, pasti ada. And also loba mula, loba, ditthi, mana. These three are for loba mula mind. Dan selanjutnya di bawahnya itu ada loba, ditthi, dan mana. 3 ini hanya untuk batin-batin yang akarnya loba ya. Dosa, isa, mechiriya, kukuja. These are for dosa mula mind. Dan selanjutnya itu ada
dosa, isa, macarya, kukuca, dosa ini ada untuk batin yang dosa ini. So this Tinamida is for Sasankarika mind, Sasankarika Akusala. Sedangkan untuk yang tinamida, kemalasan dan kelambanan ini untuk sasangkarika, ini untuk batin yang harus didorong maksudnya, bukan yang spontan ya, yang didorong. So Vijikecha is for Mohamula mind. Sedangkan cetasika wicikicca ini untuk batin yang moha. So Tinamida is a Sasankarika, but Kusala, Makusala also has Sasankarika. No? No? Makusala also has Sasankarika, right? Sometimes Father, Mother encourage, please offer Dana to Bandi. This is Sasankarika. But at that time, Sasankari and Asankari Chetasika are not different. For Kusala, not different. Tinamida also. Not Tinamida. Tinamida, Sasankarika, therefore Akusala my uli. Understand? Tinamida is we call Sasankarika Chetasika. No? But Kusala Sasankarika is no need to add Tinamida. Oh. Jadi saya mengatakan sasangkarika tadi yang dengan dorongan itu kan bisa muncul di akusala dan kusala ya. Tapi tinamida ini hanya muncul, kemalasan dan kelambanan ini hanya muncul di akusala ya cita aja gitu. Tapi di kusala cita yang kusala, pada saat sasangkarika itu tidak berasosiasi dengan tinamida ya. Because no, Sasankarika, Asankari, why we call them akusala? Because power is different. Asankarika is more powerful. Oh. Jadi kenapa kita sebut kusala itu dibagi jadi asangkarika dan sasangkarika ya, dan dengan dorongan dan tanpa dorongan. Karena kalau yang tanpa dorongan dia punya niat sendiri tanpa disuruh itu kekuatan kusalanya itu lebih kuat dibandingkan dengan yang ada dorongan. So Buddha time also one Brahmana, he want to offer the sari to the Buddha. No, but he is thinking, we are very poor. If I offer, I also cannot go out. My wife also cannot go out without sari. Without sari in the Indian tradition cannot go out. Sari, sari, long clock. No, so Buddha also explained about the dana. At the time, he is listening to Dhamato at the time. So this gentleman, Brahmana, he want to offer again, but he cannot decide to offer like that because Dana might arrive, but stingy mind also arrive to alternatively like that. Stingy mind, Machiriya Chita, cannot offer easily. But finally, he motivate himself. We are now poor. Why we are not offer in the previous time? If I not offer, maybe I am more and more poor like that. So I shall offer. So finally he decided. So this is Sasankarika mind. Jadi saya mengatakan ada cerita di zaman Buddha, seorang Brahmana ya. Brahmana ini miskin. Mereka hanya punya satu sari. Sari ini adalah semacam selendang gitu ya. Jadi orang India itu mereka kalau keluar rumah itu biasanya harus pakai sari gitu, pakai selendang untuk boleh keluar rumah gitu. Jadi mereka hanya punya satu sari, dia dan istrinya hanya punya satu. Jadi pada saat itu, pada saat Sang Buddha sedang memberikan ceramah dhamma, Brahmana yang miskin ini sudah punya niat, sudah punya kepikiran mau berdana. Pada saat itu sudah muncul kusala, tapi ada juga perasaan kikirnya itu muncul. Macarya muncul karena dia berpikir, saya hanya punya satu sari ini. Kalau saya mendanakan sari ini, saya nggak bisa keluar lagi gitu. Jadi jadi berganti antara niat baiknya dengan niat dengan kepikirannya ini ya, saling berganti. Tetapi pada akhirnya Brahmana yang miskin ini dia pun berpikir, kita sekarang ini terlahir miskin itu karena dulu itu tidak berdana gitu ya. Oleh karena itu saya harus berdana sekarang gitu. Jadi pada saat itu akhirnya pun dia berdana. Ini disebut sasangkarika ya, artinya dengan dorongan gitu ya. So that night the Buddha also gave it the motto the whole night about dana only. He not increase another sila katha or vipassana katha because this Brahmana not yet offer.
So Buddha explained again and again the benefit of dana. So finally, near the dawn rise time, he offer. At the time, after offering, he speak out, Jitame, I win like that. I got the victory like that. So at the time, luckily the King Kosala also arrived this Dhammato time, Dhammato ceremony. At the time he hear, who is saying the Jitame? At the time he investigate. At the time he understand all this. Uva Brahmana offer the history to the Buddha. This is a very difficult one for him. And then he has admired to the Brahmana, and he gave the 2 sari. He also offered 2 sari to Buddha again, and gave the 4 offer, 8 gave again. He also offered 60 also offer. Now 32 set. At that time he think, at that time I offer all, maybe king, maybe him mind maybe changing like that. So he take 1 for him, 1 for wife. So 30 also offer. No, at that time king very happy, and he also gave there another 2 very the expensive the cloth like that. These 2 cloth also they offer again. So at the time next day, tomorrow, the king gave there another award like that for village, for elephant, for thousand money, for slave like that. And then he became rich. Ya, jadi saya mengatakan ya, pada satu jadi sebelum Brahmana miskin itu berdana, Buddha itu sepanjang malam memberikan ceramah dhamma itu mengenai dana gitu. Levelnya tidak naik ke vipassana atau bagaimana, dan hanya menjelaskan tentang manfaat berdana. Karena Brahmana ini belum berdana-dana gitu. Jadi sepanjang malam itu tentang manfaat dana gitu. Dan pada akhirnya dia bisa mendanakan sarinya itu yang hanya 1 itu kepada Buddha. Nah, setelah mendanakan itu, Brahmana miskin itu pun dia pun berteriak ya, saya menang gitu. Kemudian pada saat itu Raja Kosala ada di sana. Pada saat itu Raja Kosala mendengar ada seseorang berteriak saya menang, dia menyelidiki, dan setelah itu dia cari tahu kenapa orang itu berteriak seperti itu. Dan akhirnya setelah tahu kalau dia itu mendanakan satu-satunya sari kepada Buddha, Raja Kosala pun kagum kepada Brahmana miskin ini, karena itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya, mendanakan satu-satunya selendang yang dia punya kepada Buddha. Akhirnya dia pun raja ini pun memberikan hadiah 2 sari kepada Brahmana ini, dan kemudian 2 ini pun didanakan kepada Buddha. Kemudian raja menghadiahkan 4, kasih 4, 4-4-nya ini didanakan kepada Buddha, dikasih 8 didanakan, kemudian 16 dikasih lagi, kemudian terakhir dikasih 32. Nah, setelah dikasih 32 ini, Brahmana ini berpikir kalau didanakan semua mungkin raja akan tidak senang. Jadi dia mendanakan 30 kepada Buddha, dia sisakan 2, 1 untuk dia, 1 untuk istrinya. Nah, raja melihat itu pun raja sangat senang ya. Jadi raja pun kasih lagi hadiah 2 kain yang sangat mahal. Dua-duanya ini pun didanakan kepada Buddha. Keesokan harinya raja pun memberikan hadiah yang lain lagi. Hadiah lain itu adalah berupa 4 desa, 4 gajah, 4 kuda, 4 pelayan, dan sebagainya, serba 4 semua. This is called Pali Sabha Chatuka. Sabha Chatuka. 1 kind, 4 like that. Dalam bahasa Pali ini disebut Sabha Chatuka ya. Jadi 1 jenis jumlahnya 4. Jadi tiap jenis jumlahnya 4 gitu. Jadi dari Brahmana miskin sekarang jadi orang kaya dia. So that day even in Bhikkhu they are discussing about this Brahmana. This Brahmana are very lucky. Yesterday he offered 1 sari. Today he became rich. And then the Buddha come in. And then the Buddha say, if he offer quickly, he very late offer, because near the dawn rise time he offer. If he offer the beginning, the Dhammato time, he can get more like that. Even though he offer the midnight, he can get the 8 every item, 8 village, 8 elephant, 8 horses, 8 slave, 8,000 money like that. No? So if he beginning Dhammato time, he offer that he can get every item 60 village, 1 set.
60 horses, 60 elephants, 60,000 money, 60 slave, like that. So now he reduced, only can get 4 only, because asankarika mind. So because asankarika is more powerful. Ya, jadi setelah itu para biku ya, keesokan harinya para biku pun mereka membahas tentang Brahmana miskin ini. Mereka mengatakan Brahmana miskin ini sangat beruntung ya. Hanya karena dia mendanakan satu selendang kepada Buddha, dia dalam satu malam itu dia menjadi orang kaya gitu. Setelah itu Buddha pun masuk dan Buddha menjelaskan kepada para biku itu. Dia berkata kalau Brahmana miskin itu dia mendanakan tuh lebih awal gitu ya, dia akan dapat lebih gitu hadiah yang didapat dari raja itu. Jadi misalkan karena kan dia berdana sangat telat ya, sampai pagi hari baru sampai menjelang subuh baru dia berdana. Kalau dia berdana itu di tengah malam, dia akan mendapatkan semuanya itu serba 8. Jadi 8 desa, 8.000 keping uang, kemudian 8 pelayan, 8 gajah dan sebagainya, serba 8. Tapi kalau dia berdananya itu di pada saat awal-awal Dhamma Talk ya, masih awal-awal Dhamma Talk dia langsung berdana, dia akan mendapatkan semuanya itu serba 16 gitu. Jadi ini adalah, tapi karena dia berdana terakhir ya, sangat telat gitu, menjelang selesai gitu, menjelang subuh, itu disebabkan sasangkarika dengan dorongan gitu ya. Tapi ini menunjukkan perbedaan kekuatan kusala yang tanpa dorongan di awal ataupun perbedaannya dengan yang dengan dorongan gitu. So after that, Buddha chant the one stanza. Abhitarita kalayani papa cita nivere tatinyi kroto punya papa sami remete mano. Abhitarita kalayani. You should do good deeds quickly. Please protect to arise hindrances. This is true. The one who make kusala slowly, his mind always reach to the papa dhamma. Because mind are enjoying in the akusala state, evil. If you are delayed to do the kusala, your mind automatically reach to the akusala thinking. So after that, many bhikkhu attain Sotapanna. Ya, jadi setelah itu Sang Buddha pun mengatakan satu bait dalam bahasa Pali yang tadi sudah disebutkan oleh Saidao, yang terjemahnya adalah maksudnya itu adalah Anda jangan menunda perbuatan baik ya. Karena dengan tidak menunda perbuatan baik berarti Anda itu rintangan batin itu harus dicegah. Maksudnya kita harus cepat-cepat berbuat baik, jangan membiarkan aku salah batin aku salah itu berkembang, harus dibendung gitu ya. Jadi bagi mereka yang ini adalah suatu kebenaran, maksudnya bagi mereka yang suka menunda perbuatan baik, mereka itu cenderung biasanya batinnya itu mengarah kepada aku salah gitu. So this meaning if you want to do dana, offer quickly. So not wait tomorrow. Tomorrow maybe you might change again. Like that. Jadi ini maksudnya kalau misalkan Anda sudah punya kepikiran mau melakukan kusala, misalkan mau berdana ya, Anda harus melakukannya itu cepat-cepat gitu. Jangan menunda sampai besok atau lusa, karena kalau besok atau lusa Anda bisa berubah lagi pikirannya, bisa jadi yang aku salah gitu. Hey, you want to ordain now? Ordain today, not wait tomorrow. Jadi kalau Anda sudah punya pikiran mau ditapis ya, mau diorden sekarang, jangan ditunda besok gitu. Yeah, one of my friend lady also like that. After he passed high school, at that time he has a very high marks. Can join the medical college. At that time, she also want to become Sally, but mother not allow. Mother not allow because his daughter is very bright. Maybe can join the medical college like that. At that time, even though my friend, her daughter want to be ordained as Sally, so mother not allow. No. At that time, daughter also follow the mother desire. So he also joined the medical university. So on the way, she meet there with my friend.
At that time, she married, not yet graduate, not yet graduate. So far, so she cannot ordain until now. Now 3 children now. Ya, jadi saya mengatakan saya itu juga punya seorang teman perempuan ya, dia sangat pintar katanya. Dan dia itu tadinya ingin diordin, ingin menjadi seorang sayalei gitu ya. Tapi karena dia sangat pintar dan juga bisa masuk sekolah kedokteran ya, orang tuanya itu tidak mengizinkan, khususnya ibunya tadi ya. Ibunya tidak mengizinkan, akhirnya dia pun mengikuti keinginan ibunya. Dia tidak diordin, akhirnya dia ikut sekolah kedokteran ya. Jadi pada saat di tengah jalan, pada saat sedang belajar itu, di tengah-tengah itu dia ketemu pacar gitu. Dan akhirnya mereka menikah. Married while not yet graduate, right? Not yet graduate, on the way marriage. But she trying to finish the graduate. So at that time already 1 children already. Jadi sebelum lulus sekolah kedokteran itu dia sudah menikah ya di tengah-tengah itu. Tapi dia berusaha untuk sampai lulus sekolahnya itu. Dan pada saat itu dia sudah punya 1 anak pada saat dia lulus sekolah gitu, sekolah kedokteran. Nah sampai sekarang ini dia nggak sempat ordin ya. Sekarang ini dia sudah punya 3 anak gitu. So unfortunately, having got the 3 children, husband also died. And then she suffering a lot. Dan katanya malangnya ya, sekarang ini setelah dia punya 3 anak, sekarang ini suaminya sudah meninggal. Akhirnya sekarang dia sangat menderita ya, single parent menderita ya. So now she have to take care 3 children, so she cannot ordain again until now. Ya, jadi sekarang ini dia harus membesarkan ketiga anaknya itu. Sampai sekarang dia tidak punya kesempatan untuk diorden sampai sekarang ini. So because if you want to ordain, quickly ordain. Should not wait the graduate. Jadi oleh karena itu, kalau Anda mau diorden ya, cepat-cepat diorden, jangan tunggu sampai lulus, kata saya tahu ya. But many father mother not allowed like that. Ya, tapi kebanyakan orang tua itu tidak mengizinkan. But father mother cannot get suffering, you are suffering. Ya, tapi kata saya tahu, orang yang menderita itu bukan orang tua sebenarnya. Yang menderita itu adalah Anda sendiri. Okay, another question. Oke, kasih Mi. Another question, Shadow. When the Ahetuka Kusala Vipaka arise, for example, today we have good food for lunch, for example, right? But sometimes when we eat, loba mula cita arise, right? So actually that is not good. So what is the best way to avoid the loba or the akusala cita when the kusala vipaka cita arise? I mean, how to avoid? Kusala vipaka cita arise, your food are very good, desirable object. Yes. Yeah, food is very good. At the time you chant the Patisankha Yoniso Veda Badam Padisewami every spoon. Every spoon you recite, you pay reflection like that. And also you pay attention, loving kindness, metta bhavana or Buddhanusati or Anapana or any meditation object. While eating. Eating time. While eating. So because we always encourage during eating time also try meditation as much as possible. And then you can get Mahakusala Cita. Oh, okay. Yeah. Thank you, Shadow. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kita sedang Ahetuka Kusala Vipaka berbuah, Ahetuka Kusala Vipaka berbuah, misalkan seperti hari ini makanan enak ya. Biasanya kalau makanan enak itu pasti disertai dengan loba. Bagaimana kita untuk bikin supaya itu tidak akusala, tapi jadi kusala. Misalkan dari contoh tadi makanan tadi. Jadi saya tahu mengatakan pada saat kita sedang makan ya, kita harus merenungkan itu. Patisangka Yoniso itu kita merenungkan kita makan ini tujuannya bukan untuk yang tadi ya, menggemukkan badan, bukan untuk kesenangan, bukan untuk kenikmatan, bukan untuk menggemukkan badan, tetapi hanya untuk keberlangsungan dan sebagainya. Atau kita juga bisa pada saat sedang makan, setiap suapan nasi ya, setiap suapan makanan, kita mengirimkan metta, bermeditasi metta, kirimkan cinta kasih gitu.
Jadi oleh karena itu, kalau di center ya, saya Daukun selalu menghimbau kepada para meditator pada saat makan itu berusahalah semaksimal mungkin untuk tetap bermeditasi supaya Anda bisa mendapatkan mahakusala cita ini sebanyak mungkin gitu. Ya, jadi objek yang menyenangkan tidak menjadi akusala bagi kita, tapi malah jadi kusala. Okay, so we will continue. So this Mahakusala 8 can produce, no? This Mahakusala Citta 8 can produce a Kamavachara Bhumi, like human being life or 6 kind of Deva life. Ya, jadi mahakusala ini punya potensi ya, kekuatan untuk menghasilkan kehidupan baru di kamawacara bumi, di alam kehidupan indria, alam indria ya, yaitu di alam manusia, ya alam manusia ataupun 6 alam dewa. So Kamavachara Bhumi, how many? This morning I already explained Kamavachara Bhumi. Jadi kamawacara bumi ada berapa? 4, 1, 6. 11. Okay. Among the 11, 4 is a apaya. Apaya is a akusala mind produce. Akusala Citta 11. No? Ya. Jadi kamawacara bumi ini total ada 11 ya. Jadi 4 alam apaya, 1 manusia dan 6 alam dewa ya. Jadi untuk yang 4 alam apaya ini hasil dari akusala, cita akusala yang 12 tadi. 11 akusala cita itu yang bisa menghasilkan kelahiran di 4 alam apaya. Sisanya yang mahakusala ini yang bisa menghasilkan di 7 alam manusia dan alam dewa itu ya. Yeah. So akusala Citta 11 is that the Udija mind. This 11 Citta called the akusala karma can become the akusala karma. This akusala karma can produce this apaya patisandhi. Ya, jadi saya sudah mengatakan 11 akusala cita tadi. 11 akusala cita itu kecuali yang tadi kan 12 ya, kecuali yang udaca itu ada 11 akusala cita. Itu semua punya potensi untuk menghasilkan kekuatan kama untuk menghasilkan kehidupan di 4 alam penderitaan. So akusala vipaka always the ahituka. No, at that time this ahituka patisandhi arise for apaya. Ahituka patisandhi. No, this is ahituka patisandhi is Upeka Satirina patisandhi. Here number 7 This one. This is a patisandhi citta, vipaka citta. Upeka Satirina akusala vipaka. This citta for apaya. No, patisandhi citta. This vipaka citta. Oh. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya, untuk akusala wipaka itu pasti ahetuka gitu. Pasti ahetuka akusala wipaka cita. Jadi kalau kita terlahir di 4 alam penderitaan itu pasti ahetuka gitu ya. Itu adalah cita yang terakhir itu, yang warna ungu itu. Even the karma is 11, right? Is that the Udija mind? Karma is 11 citta, 11 akusala citta. But vipaka Vipaka patisandhi, akusala vipaka patisandhi, only one only. Only one only. This citta, upeka santirina citta. This vipaka citta is a function, patisandhi function. Patisandhi bhumenga cuti function in the one life for apaya. Upeka santirina citta. So in the animal also this citta, patisandhi citta. No, Peta goes also this citta. No, in the head although this citta. Santirana is investigating, right? Upeka Santirana. Investigating. Yeah, investigating function also. So this Upeka Santirana is many function. Oh. Five function. Five function. Okay. Jadi kelahiran kembali kita kalau terlahir di 4 alam apaya ya, 4 alam penderitaan itu, kesadaran yang pertama itu, kesadaran patisandinya itu adalah ini. Aku salah santirana ya. Aku salah wipaka santirana ini. Jadi santirana ini ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah fungsi ini patisandi dia. So for this akusala. Now for kusala is kusala vipaka, no? So this makusala 8
no, they also can produce Padisandi. No, at that time, Mahavipaka 8, all are possible the Padisandi Vipaka Chitta. This is a karma, this is a Vipaka like that. Also for akusala only one, all akusala only one, right? Oh, jadi saya tadi mengatakan ya, semua akusala itu kan ada 11 ya. Tapi Patisandi yang muncul tuh hanya satu ini aja. Kalau kita terlai di apa ya. Tetapi kalau untuk yang kusala kita, mahakusala citanya kan ada 8. Nah, wipakanya itu bisa 88 ini, bisa ada banyak pilihan. Ya. So, mahakusala 8 only, but wipaka are many. No, Mahavipaka 8, another Ahituka Kusala 8 also. No. Jadi dari mahakusala citanya itu hanya 8, tetapi hasilnya itu bisa ada yang dengan mahawipaka atau dengan yang ahituka kusala wipaka. Jadi ada 16. So because this, so in daily life, this mahakusala and mahawipaka possible arise often. Many opportunity to arise because these are called maha. Great kusala or great vipaka. They arise often. No possible way like that. So in the daily life, now we are not learning the Abhidhamma, many mahakusala 8. No? And also Mahavipaka 8 also arise many times as the Dharamana function like that. No? So Mahavipaka also not only the Padisandi Bhuenga duty function, the Dharamana function also has the Dharamana. The Dharamana, this after Javana, some the Dharamana arise. No? Not only the Padisandi Bhuenga duty, the Dharamana also possible. No? The Dharamana here. After Javana. Oh, Vipaka, right? Vipaka di sini. Yeah, Vipaka. Oke. Jadi kata saya tahu ya, mahakusala cita, mahawipaka cita ini sangat besar kemungkinan untuk berbuah gitu. Oleh karena itu dia disebut maha gitu. Karena kemungkinan besar terjadi gitu loh, maha ya. Mahakusala, mahawipaka gitu. Jadi mahawipaka ini bukan hanya terjadi di Patisandi, Bawangga atau Cuti, tapi bisa juga muncul di Tadaramana. Ya, Tadaramana. Tadaramana ini adalah kesadaran mencatat. Tapi objeknya itu sama dengan objek dari Jawana sama. Yeah, after Javana, some Tadaramana might arise. This Tadaramana time, sometimes Mahavipaka also arise. No? Jadi setelah Jawana itu akan muncul kesadaran Tadaramana. Ini kesadaran mencatat. Jadi pada saat kesadaran Tadaramana ini muncul, kadang Mahawipaka itu bisa muncul juga. Tadaramana is a tan alamana meaning. Tan alamana meaning the same object like the Javana. He also take the Javana object. This is called Tadaramana. Tadaramana itu artinya objeknya itu sama dengan objek dari Jawana. Tadaramana. Tadaramana. Because Javana is always arise seven times only. But sometimes object is very clear. At the time, not yet for the Bhuenga. At the Tadaramana also sometimes arise. Jadi karena Jawana itu hanya ada 7 aja ya. Jadi setelah 7 itu terkadang disebabkan karena objeknya itu sangat jelas sekali, maka Bawangga belum muncul. Pada saat itu yang muncul adalah Tadaramana 2 ini. Kadang muncul kalau objeknya terlalu jelas. So because this Tadaramana function, sometimes Mahawipaka might also make Tadaramana function. So because this Mahawipaka might also possible arise daily life. Mahawipaka 8 also. Not only Mahakusala 8, Mahawipaka 8 also possible to arise daily. Kusala is a Javana function. No? So Tadaramana is a Vipaka mind. No? Tadaramana always Vipaka mind. No? Tadaramana Vipaka mind. No? Tadaramana is a Vipaka mind. Sometimes Mahawipaka also possible in this case. Jadi kalau kita kusala ya, kusala itu ada di Jawana 7 itu, Tadaramana ini adalah wipakanya gitu. Jadi dari
kemungkinannya itu dari 8 Mahawipaka itu bisa muncul di Tadaramana ini. Any question? Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Okay. Okay. Bye. Mandami Sedo, Mandami Bante. Kenapa yang Sampati Cana itu tidak bisa menjadi kayak cuti cita atau bawangga gitu? Why Sampati Cana cannot be cuti or bawangga? Pati Sandi. Why only Santirana? Yeah. Oh, I don't know. Why not the made the function? Yeah, why not the main Sampati function? Cana? Only the Satirina only. Yeah, why? So Satirina Padisandi only, we find the Bidama. Sampatichana Padisandi never find. Never. Ya, jadi saya mengatakan tidak tahu kenapa ya, tapi di dalam Abhidhamma itu kita hanya bisa menemukan Patisandi Santirana aja, nggak pernah ada ketemu Patisandi Sampaticana itu nggak mungkin, nggak ada gitu. So such kind of the very deep Dhamma only Buddha only can explain. Other people cannot. Yeah, very wonderful thing like that. Jadi ini adalah Dhamma yang sangat dalam, ini hanya seorang Buddha yang bisa menjelaskan gitu ya. Jadi ya. And also citta is they are one characteristic only, taking the object. All mind are they are taking the object only, but depend on the 10 reason, they are 89 citta become like that. So they are one characteristic only. 10 reason. 10 reason. 10 reason. This 10 reason is that depend on the somanasa, upekha, domanasa. This is a feeling, vedana. Sometimes the sampayutta, sometimes ditthi sampayutta, sometimes jnana sampayutta. Sometimes the asankharika, sasankharika, etc. Or 10 reason. Oh, 10 reason. Okay. Do you want to listen to 10 reason? later. Otherwise, you cannot absorb. Jadi Sayadaw mengatakan sebenarnya cita itu hanya punya satu fungsi ya. Fungsi dari cita itu hanya satu, mengetahui objek aja. Fungsi dari cita hanya mengetahui objek, tetapi disebabkan oleh 10 jenis alasan, cita ini jadi dibagi menjadi 89 cita. Ada 10 alasan gitu ya. Nanti Sayadaw akan menjelaskan 10-nya ini apa gitu. Yeah. Okay, continue. So you now understand Mahakriya, Mahakusala A and Mahawipaka H. No? And Mahakriya A is for Arhan. Arhan Javana. No? Yeah, they do the good thing, and that I know Kusala, no Akusala, only Kriya only. Ya, jadi sekarang Anda sudah paham ya, 8 Mahakusala itu dan 8 Mahawipaka. Sedangkan sisa 8 Mahakiriya ini hanya untuk seorang arahat ya. Jadi kalau seorang arahat itu melakukan kusala, jawanannya itu bukan kusala, bukan akusala, hanya kiriya aja. So now finish akusala 12, ayutuka 80, sobana 24 altogether 54, kama wajara cita finish. Ya, sampai sini sudah selesai ya, maksudnya selesai 12 akusala cita, kemudian 18 ahetuka, 24 yang sobana cita, total Kamawacara cita 54 sudah selesai. So after that, Rupa Vachara 50. So Rupa Vachara 50 is a Kusala 5, Vipaka 5, Kriya 5. Setelah itu ada kesadaran Rupa Wacara. Ini adalah kesadaran alam materi halus ya. Rupa Wacara itu alam materi halus, kesadaran materi halus. Rupa Wacara, ada Rupa Wacara Kusala 5, Vipaka 5, dan Kiriya 5. So this Rupa Vachara Citta is a jhana citta, really jhana. No? So you are not yet there, you no need to contemplate. Very easy. Yeah. Forget jhana. Oh, okay. Now start. Jadi Rupa Wacara Cita ini adalah kesadaran pada saat kita sedang masuk jana ya. Jadi kata Sayadaw, kalau Anda masih belum punya jana, ya tidak usah terlalu mempelajari ini gitu.
Tapi ada yang komplain kalau kita nggak pelajari nggak bisa masuk jana nanti katanya. Jhana meaning is Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. This jhana factor together we call jhana. So Vitaka is a jhana factor. Vichara is a jhana factor. Piti is a jhana factor. Sukha is jhana factor. Ekagata is a jhana factor. So this 5 jhana factor together is called jhana. So this data associated with the jhana, this called jhana, kusala, jhana vipaka, jhana kriya cita. Ya, jadi faktor jana itu kan ada 5 ya. Vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata ya. Vitaka ini adalah mengaplikasikan pikiran, kemudian wicara ini mempertahankan batin pada objek, piti ini kegembiraan, sukha adalah kebahagiaan, ekagata ini adalah kemanunggalan pikiran ya. Pikiran hanya satu objek, kemanunggalan pikiran. Jadi kalau 5 faktor ini muncul bersamaan itu disebut jana ya. Jadi oleh karena itu kalau jadi ini disebut dengan jana kusala atau jana wipaka atau jana kiriya, itu disebutnya di sini. Cita-cita yang berasosiasi dengan jana itu disebut itu. You can see the 5 circle, one line. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana. No, 5 circle, right? Ya, di satu baris itu kan ada 5 bulatan ya. 5 bulatan ini mewakili jana pertama, jana kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Very easy, right? First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana. Ya. Ya, sangat mudah ya. Jana 1, 2, 3, 4, 5 itu. Yes. So first jhana, how many jhana factor? 5 jhana factor. Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Ya, di jana pertama ada 5 faktor ya, 5 faktor jana, vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Second jhana, so Vitaka remove, at the time 4, Vichara start. Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Dan untuk di jana kedua, witaka itu nggak ada. Jadi kita mulai dari wicara, ada 4 faktor aja. Wicara, piti, sukha, ekagata. So please decide. Vichara, Wicara, Piti, sukha, Ekagata, 4. So third jhana, which one remove? Okay, Piti start. Piti, Ekagata, 3 only. Ya, Very easy. 3 jhana, 3 only. Tika jhana, tika. ya di jana ketiga ini hanya ada 3 faktor jana ya. Piti, sukha, ekagata. Wicaranya sudah nggak ada. Gitu. Jhana peta. Okay, so 4 jhanas to start at the Sukha, Ekagata. Very easy. One by one remove. No, first with that, together with the another remove with that, another with that Vichara remove, another with the Vichara Piti remove. And then Sukha, Ekagata only in the 4 jhana. So 5th jhana is Sukha replaced by Upekha. Ya. Di jana keempat itu ada 2 faktor ya. Pitinya hilang, sisa sukha dan ekagata di jana keempat. Dan di jana kelima, sukha itu diganti menjadi upekha. Jadi hanya ada upekha dan ekagata. Very easy, right? If you know jhana factor, this name very easy. Ya, jadi sangat mudah ya. Kalau Anda sudah tahu 5 faktor jana, untuk mempelajari ini mudah. Yeah. No sasekarika, asekarika. Never say. No need to say sasekarika, asekarika. Ya, di cita ini tidak ada asangkarika ataupun sasangkarika, nggak ada. Dengan dorongan atau tanpa dorongan. Nggak ada. Another vipaka. The vipaka is a direct result. First jhana produce, first jhana vipaka like that. Nah, selanjutnya itu adalah wipaka ya, hasilnya. Jadi ini adalah hasil langsung dari kusala jananya ya. Jadi jana pertama hasilnya ya jana pertama. Ya. So first jhana karma, first jhana kusala cita produce the first Brahma war, first Brahma Padisandhi. Ya, jadi saya mengatakan jana pertama dari kusala cita ini itu bisa menghasilkan patisandi atau kelahiran kembali di alam Brahma yang pertama, tingkat pertama maksudnya.
Okay, first jhana play, how many play? First jhana, Bhumi. 3. Why? Why different 3? No. Wrong. 0. Ya. Jadi alam Brahma tingkat pertama, ada 3 level ya. Terus saya tanya, kenapa alam Brahma pertama itu ada 3 level, yang membedakan itu apa? Mahabrahma, Dhamma Purohita, Dhamma Pariseja. Ya, jadi 3 level alam Brahma itu Mahabrahma yang paling tinggi ya, itu yang jana tingkat pertama, alam Mahabrahma, Brahma Purohita dan Brahma Parisaja. So depend on the adipati, no? Adipati, no? Depend on the adipati, no? Your adipati is powerful, and that I can get Mahabrahma. Adipati, Chanda adipati, Viriya adipati, Chaita adipati, Vimasa adipati. No? So depend on the adipati, you try the jhana, enter the jhana. So your adipati is powerful at the time, you can get Mahabrahma. Ya, jadi tingkat jana itu levelnya berbeda-beda. Itu disebabkan oleh perbedaan level adipatinya. What is translation adipati in English? Adipati. In English adipati. Adipati is like the king. Adipati ini seperti pemimpin gitu, raja gitu ya. Master, king. Dia semacam masternya, rajanya gitu ya. So adipati and area different. Adipati is like the king. Adipati is one only. No, one time one only. Because should not be two king. Now king is one only, but area is like minister, education minister, the health minister, religious minister. So under the king, many ministers. Minister like area. Inti is bala. Sada, Viriya, Sati, Samadhi, Dinya. Area bala the same. Jadi saya mengatakan indria itu, adipati itu hanya satu ya. Dia bagaikan seorang raja. Raja itu hanya satu, adipati. Sedangkan indria ini adalah semacam bala atau kekuatan gitu. Kekuatan itu bisa banyak, semacam kita punya 5 bala, 5 kekuatan. Itu adalah sati, samadhi, panya, wirya. Sati, wirya, sati, samadhi, panya. Sada, wirya. Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Ada 5 bala ini ya. Ini bisa banyak gitu. Seperti itu seperti menteri gitu. Banyak menteri, ada menteri keuangan, menteri ini. Tapi adipati hanya satu. So this 5 area are possible together, cooperate each other. Understand? So in the one country, Indonesia has many ministry, right? Education minister, the health minister, religious minister, they cooperate together. The same time they cooperate, they are doing together. No? But in their office, they are head. So like religious department, religious minister is the head. So education minister is in the education ministry, he is the head. Understand? But they are cooperate each other. About the minister, they are one king. President one only. Should not be two. President. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya, seperti dalam Kementerian Keuangan kan ada banyak jenis kementerian gitu ya. Tapi semua kementerian ini kan semua saling bekerja sama gitu. Seperti Departemen Keuangan, kementerian banyak keagamaan gitu. Mereka kan ada kerjasamanya gitu ya. Jadi di dalam kementerian ini masing-masing ada kepala menterinya, toh. Nah, kepala menterinya itu di atasnya masih ada seorang presiden atau raja. Nah, jadi adipati ini bagaikan raja atau presidennya, hanya satu aja. Okay, so Brahmawo is only the first jhana Brahmawo, second jhana Brahmawo, third jhana Brahmawo, fourth jhana Brahmawo, not fifth jhana Brahmawo. But Abhidhamma here is a fifth jhana. So how to share? Jadi di alam Brahma itu ya, di alam Brahma ada hanya alam Brahma tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi hanya ada 4 tingkatan hanya ada 4 alam Brahma gitu. Sedangkan di dalam di Rupawacara ini di jana ini ada 5 jana. Itu bagaimana?
So second jhana, third jhana at the time combined together. Second jhana, third jhana, they produce the second Brahmava. Jadi jadi Sada mengatakan jana kedua dan jana ketiga dari citanya itu ya, itu bisa menghasilkan kehidupan baru di alam jana kedua. So because in the second Brahmava, Rupa Vachara, second jhana Vipaka Citta also possible. Third jhana Vipaka Citta also possible. Jadi di alam Brahma yang kedua itu bisa cita dari jana yang kedua atau cita jana yang ketiga. At the time, fourth jhana, kusala puju the third Brahmava. Kemudian selanjutnya kesadaran jana yang keempat itu menghasilkan kehidupan baru di alam Brahma ketiga gitu ya. So fifth jhana kusala produce a fourth jhana Brahmava. Dan kesadaran jana yang kelima itu menghasilkan kehidupan baru di alam jana keempat, alam Brahma keempat. Okay, right? No problem. No, so fifth jhana and four Brahmava okay nah. Ya, jadi 5 jana dan 4 alam Brahma itu semua sudah masuk semua ya gitu ya. But jhana sudoka way very easy. According to the Mahasiddhana Sutta, Buddha say five the sama samadhi at the time. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Only fourth jhana, only Buddha say Rupa Vachara, fourth jhana. At the time, Vitaka Vichara together remove. Tapi kalau dalam secara sutta ya, di dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha itu tidak menjelaskan jana itu ada 5. Buddha hanya menjelaskan jana ada 4-nya. Jadi pada saat naik ke jana kedua itu, Vitaka dan Wicara itu keduanya itu dihilangkan bersamaan. So here also, second jhana no Vitaka, third jhana no Vitaka Vichara, right? Here also. Yeah. So at the time, maybe it's the same like that. So third jhana no Vitaka Vichara, right? So at the time, third jhana and Mahasiddhana Sutta, second jhana the same. Mahasiddhana Sutta, second jhana also Vitaka no Vitaka Vichara. Because first jhana to second jhana at the time together remove Vitaka Vichara. At the time, second jhana no Vitaka Vichara. Understand? Ya. Ya, jadi sebenarnya jana kedua di Abhidhamma ini sama dengan, dan jana ketiga itu sama ya dengan jana kedua di Sutta. Jadi di situ kan Vitaka Wicara sama-sama nggak ada di sini. Di jana yang ketiga di sini sama dengan jana kedua yang di Sutta ya, sama. Okay, those Rupa Vajra Vipaka Citta are not possible in our human world. There are 3 functions only: Pradisandhi, Bhuvenga, Chuti function in the Brahma world only. Not the human world, not Deva world. Ya, jadi untuk Rupa Wacara Vipaka Citta ini kesadaran hasil dari materi halus ya. Ini hanya muncul di alam Brahma aja, tidak mungkin muncul di alam manusia. So because if you attain jhana, this Rupa Vajra Kusala Citta only possible for you. Ya. Jadi oleh karena itu kalau Anda masuk jhana ya para saat meditasi, hanya cita yang Rupa Wacara Kusala aja yang mungkin muncul gitu. Even though you attain jhana, at that time cannot produce vipaka now. Ya, jadi meskipun Anda pada saat itu bisa masuk jhana, tapi wipakanya itu tidak akan membuahkan hasil pada saat itu gitu. Wipaka yang Rupa Wacara maksudnya ya. Cannot produce vipaka citta. Vipaka is for this life. Ya. Jadi wipaka Rupa Wacara ini nanti akan berbuah itu untuk kehidupan selanjutnya gitu, bukan kehidupan yang sekarang ini. You are maintain your jhana until the death. At that time you will reach the Brahma. At that time maybe Rupa Vajra Vipaka Citta may function as Pradisandhi, Bhuvenga, Chuti Citta. Ya. Jadi kalau Anda mampu mempertahankan jhana Anda sampai akhir kehidupan ya, jhana tetap ada, maka pada saat itu mungkin Rupa Wacara Vipaka Citta ini akan menjadi Patisandhi, Bhavanga dan Cuti di kehidupan baru menjadi Brahma gitu. So some Arahant, after Arahant, they also enter the jhana. At the time their jhana is a not kusala, they call Kriya Citta.
Jadi untuk mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya, sudah menjadi arahat, mereka kalau melatih jana, mereka masuk ke dalam jana, maka cita mereka itu bukan kusala, tapi disebut kiriya. Okay, any question? Ada yang mau bertanya nggak? Mau tanya? Nah, baik. Pandami saya tahu, Bante. Hmm. Hmm. Saya mau nanya mengenai ini. Semua untuk apa namanya itu kehidupan ini kan lahir ke alam manapun itu tergantung dari citanya, Bante ya. Terus? Dari citanya, artinya jadi sebenarnya proses alam itu terbentuk oleh cita sendiri, Bante ya. Coba tanya dulu ya. So, his question is, so we born in this Boom, boom. so this 31 plane is depend on our cita, right? We can be born in this 31 plane because of our cita. Yeah, mind is very wonderful. Other die also. So that means our mind that create the universe, this plane, right? Yeah. Ya benar ya. Yeah. So more wonderful is asanya sata being. No mind, just rupa only. Ya, memang pikiran kita yang menciptakan alam itu. Maksudnya kita terhadap di alam itu disebabkan oleh cita kita ya. Itu memang kata saya itu memang seperti itu. Pikiran itu sangat menakjubkan. Tapi yang lebih menakjubkan itu ada satu alam Brahma yang namanya Asanya Sata. Di situ tuh nggak ada batin, hanya ada jasmani aja. So, fifth jhana play is seven. I already explained that morning. So that was a five. Viyaphala and asanya sata. Altogether seven. Among the seven, the asanya sata is very wonderful. After getting the fifth jhana, he contemplates the rupa viraga sanya. Arupa viraga sanya. No, he doesn't want the mind. Because of mind, each other quarrel like that. He doesn't want the mind. No, because the mind we are suffering a lot. Without mind, one life possible like that. They are thinking after that they reach to the asanya sata or like that. They are wish according to their wish. Jadi tadi pagi saya sudah menjelaskan mengenai alam Brahma tingkat yang keempat ya. Ada 7. Itu 1 Wihapala, kemudian 5 alam Sudawasa, dan 1 alam Asanya Sata. Nah, alam Asanya Sata ini hanya bagi mereka yang setelah mencapai jana kelima, kemudian mereka merenungkan, mereka arupa wiraga Arupa viraga sanya. arupa wiraga sanya ya. Artinya mereka itu ingin terbebas, tidak mau punya batin gitu. Karena bagi mereka itu mereka merasa disebabkan oleh batin, disebabkan oleh pikiran, maka timbul penderitaan gitu. Karena punya batin, maka kita bisa menderita gitu. Jadi lebih baik kalau batin itu bisa nggak ada gitu. Jadi dengan berlatih seperti itu, mereka bisa masuk ke alam asanya sata. Jadi di situ hanya nggak ada batinnya, hanya ada jasmani aja. Do you want to stay without mind, like banana tree? Jadi saya tanya, Anda mau nggak terlahir seperti itu, nggak punya batin seperti pohon pisang gitu, hanya ada jasmani aja. Yeah, 500 kappa like that. Very long lifespan. Dan itu usia kehidupannya sangat panjang ya, 500 kappa, itu sangat panjang 500 kappa itu. Yeah, without mind, long time like banana tree. Jadi terlahir di alam itu nggak ada batinnya, hanya seperti pohon pisang atau batu gitu ya, nggak ada apa-apa. Gitu. Okay, so Not yet, mm, not yet finish the question. okay, This question. now you finish. Okay. Kalau kita lihat dari cita itu sendiri ditemukan asal ini enggak, Bante? Ada asal mulanya. The origination of cita. Is there how the cita be formed? Origination of cita. Origination of cita. Origination of cita. Origination of cita. How cita can form? Oh, form is a rupa.
Oh, no, I Cita. think the cita. Cita arise. Yeah. Oh, why cita arise? Oh, samsara. Samsara, why is arise? Samsara, why? Beginning of samsara like that. Buddha say, should not thinking the beginning of samsara. No need to thinking. Yeah. Mm. Jadi itu seperti pertanyaan bagaimana asal mula sangsara ini ya, asal mula alam kehidupan ini. Jadi Buddha itu pernah mengatakan ya, jangan mencari tahu itu, nggak ada manfaatnya sebenarnya. Yeah, really not create, really. Tapi yang pasti adalah bukan diciptakan oleh Tuhan gitu, bukan. Itu dijamin bukan. Is there any origination ya? Yeah, Buddha also always say, samsara very long, no? So even though some people want to see the beginning of the samsara, beginning of the normal rupa like that. But Buddha say, should not be thinking like that. Please try to attain nibbana, like because samsara very long. Ya. Di zaman Buddha juga sebenarnya ada beberapa yang mereka sudah mencoba untuk melihat asal mula sangsara ini, asal mula terbentuknya nama rupa ini dari mana gitu. Pada saat itu Buddha pun menasihati mereka, sangsara ini sudah sangat panjang sekali. Jadi jangan merenungkan itu, jangan coba untuk melihat itu. Tugas kita cobalah untuk mencapai nibbana gitu. So in Parijasubhada start the avijja start. No, you can chant the avijja picaya sankhara. This avijja also has the cause. Asawa samudaya, avijja samudaya. Because the asawa, avijja arise. Like that. Ya, jadi di dalam Paticcasamuppada ya, hukum sebab akibat yang saling bergantungan itu Paticcasamuppada, kita kan baca awija paccaya sangkara ya. Jadi awija ini, ketidaktahuan ini pun muncul ada sebabnya. Samudaya? Asawa samudayo awija samudayo disebabkan oleh asawa. Asawa ini adalah kekotoran batin yang laten gitu ya. Yeah. So because this, we are no need to thinking for the beginning state like that. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu ya, dan tidak bermanfaat kalau kita mencari tahu asal mulanya gitu. Some people also are thinking, many Buddha are already appear. Ginga Walu, in the Ginga River, the sand is less. Many Buddha already appear in the world, right? Cannot count. So one Buddha time, many people are attaining nibbana. And then they thinking, oh, our population are now reduced. Understand my meaning? Ya. Jadi ada juga orang yang berpikir seperti ini ya. Kan Buddha mengatakan jumlah Buddha yang muncul di dunia ini sudah tak terhingga dibandingkan dengan jumlah pasir di Sungai Gangga. Jumlah Buddha yang muncul tuh lebih banyak lagi gitu loh. Sudah sangat banyak sekali gitu. Dan satu kali kemunculan Buddha, mereka yang tercerahkan kan jumlahnya tak terhingga juga. Berarti kan sekarang populasi sudah makin menurun dong harusnya. Yang tercerahkan sudah sangat banyak sekali kan. Harusnya sudah menurun gitu. But according to our mathematical way, infinity minus infinity is can get the infinity only. Tapi kalau secara hitungan matematik ya, tak terhingga dikurangi tak terhingga sama dengan tak terhingga. Right? Infinity minus infinity equal to infinity. Okay, so you can chant now Vitaka Vichara Piti Sukha Ekagata Sahita Patama Jana Kusala Vipaka Kriya Cita. So translation Kesadaran bermolar, jana pertama bersama dengan penerapan awal, penerapan bertahan, kegembiraan, sukacita, dan kemananggulannya. Okay, Sakajana, Vitaka remove, Vichara start. Vicara, piti, sukha, ekagata, sahitang, dutiya, jana, kusala, vipaka, kiriya, citang.
Kesadaran bermoral jana kedua bersama dengan penerapan bertahan, kegembiraan, sukacita, dan kemanunggalannya. Now, Pajana, Pitista. Piti sukha ekagata sahita tatiya jana kusala wipaka kiriya citang. Kesadaran bermoral jana ketiga bersama dengan kegembiraan, sukacita, dan kemanunggalannya. Sukha ekagata sahitang catuta jana kusala wipaka kiriya citang. Kesadaran bermoral jana keempat bersama dengan sukacita dan kemanunggalannya. Upekha ekagata sahitang pancamajana kusala wipaka kiriya citan sati. Kesadaran bermoral jana kelima bersama dengan keseimbangan dan kemanunggalannya. Okay, so Rupa Vachara 5 altogether 50. Nah, Ya, itu adalah rupa wacara ya. Ada 555, jadi total ada 15 rupa wacara cita. So Arupa Vachara is a 4, 4, 4, 12. Nah, untuk arupa wacara cita ada 444, jadi 12. Arupa wacara ini adalah cita tanpa materi ya. Kusala 4, Vipaka 4, Kriya 4. 4 kusala, 4 wipaka, dan 4 kiriya. So Arupa Vachara, jhana factor are not different. Upekha Ekagata only, like the fifth jhana. So fifth jhana also the Upekha Ekagata, right? In the same way, Arupa jhana also Upekha Ekagata. So jhana factor are not different, only object different. Nah. Ya, jadi untuk arupa wacara ini ya, faktor jananya itu sama dengan faktor jana kelima, yaitu hanya UPK dan ekagata aja. Jadi faktor jananya sama, hanya objeknya yang berbeda. So because the citta are different, sometimes jhana factor, sometimes object. Another two reasons. Depend on the jhana factor. At the time, my citta are different. Pajana citta, sakajana citta. Sometimes rupa vachara depend on object, rupa vachara jhana or arupa vachara jhana. Jadi oleh karena itu, kata saya bisa dikarenakan oleh faktor jana, maka cita itu bisa berubah-berubah ya. Atau bisa disebabkan oleh objek. Cita itu juga bisa berubah juga. Yeah. Okay, so arupa vachara citta is a 12. So kusala 4. Kusala 4 is a depend on the name. No? Depend on the name. Akansa, ninja, akasa, ninjana, kusala, vipaka, kriya, citta. Please chant. Akasanan saya tanah kusala wipaka kiriya citang. Kesadaran baik berlandaskan ruang tanpa batas. Winyana jaya tanah kusala wipaka kiriya citang. Kesadaran baik berlandaskan kesadaran tanpa batas. Akincanya tanah kusala wipaka kiriya citang. Kesadaran baik berlandaskan kekosongan. Dewa sanyana sanyaya tanah kusala wipaka kiriya citan sati. Kesadaran baik berlandaskan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. So kusala 4, vipaka 4, kriya 4, altogether 12. Very easy, right? Jadi kusala ada 4, wipaka ada 4, kiri ada 4. Jadi total ada 12 ya. Gampang. So the one who want to attain go to arupa kusala at the time based on the kasina, no? So anapana can get the fifth jhana only. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana, anapana meditation. Depend on anapana nimitta. Cannot reach to the arupa vachara kusala. The one who want to go to the arupa vachara kusala at that time have to try kasina also again. Like Pathuvi kasina like that. Ya, jadi saya mengatakan kalau Anda ingin punya kesadaran arupa ini ya, kesadaran tanpa materi,
Anda harus melatih mulai dari kasina. Karena kalau hanya melatih dari anapana, anapana itu maksimal hanya bisa jana kelima aja, jana 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk arupa ini Anda harus mulai dari kasina dulu, misalkan dari kasina tanah gitu ya. Like Patrivi Kasina, Abo, Tejo, Wayo. After that, 4 color Kasina, Odata, White Kasina, Nila, Brown, Pita, Yellow, Loita, Red. So 4 color Kasina. Altogether 8 Kasina. Try like that. Jadi Anda bisa melatih 8 kasina ya. Jadi ada kasina tanah, air, angin, api. Kemudian ada 4 kasina warna, yaitu kasina putih, kasina nila, kasina kuning, dan kasina merah. Jadi total ada 8 kasina ini bisa mencapai sampai jana arupa. So after getting the Anapana Jhana, after that you try to know that your skeleton. Your skeleton and that white color, no? Or your scar or other people's scar. No skeleton or scar or bone is always white. At the time, white. At the time, the white kasina arise. At the time, you try 5 jhana, second jhana, third jhana, 4 jhana, 5 jhana. After that, try the arupa jhana again. Ya, jadi kalau Anda mulai dari anapana ya, setelah Anda punya jana kelima dari anapana, Anda bisa mencoba melihat tulang belulang Anda, melihat tulang belulang di tubuh Anda atau dari tengkorak Anda. Tengkorak belakang ini biasanya warnanya putih, atau tengkorak eksternal, tengkorak orang lain yang warnanya putih. Kemudian Anda bisa renungkan putih, nanti putih di sini akan muncul. Setelah itu Anda bisa masuk jana pertama sampai jana kelima dari kasina putih itu. Setelah itu baru Anda bisa lanjut masuk ke arupa jana. After that, you want to go the arupa jhana. At the time, you reflect the rupa vilaga bhavana. Because of the rupa, no, we have the eye disease, ear disease. Sometimes they have to do detox, like many suffering. without rupa better, like that. Have to reflect. Without rupa, no, reach to the arupa jhana. Jadi setelah Anda mencapai jana kelima dari kasina itu ya, kalau Anda ingin masuk ke arupa jana, pertama itu Anda harus merenungkan kelemahan dari punya rupa atau jasmani ini ya. Anda harus merenungkan disebabkan punya jasmani ini banyak penyakit muncul, penyakit mata, penyakit apa aja gitu ya. Bahkan setiap hari harus detox kata saya dulu. Nah, jadi dikarenakan ada rupa, ada jasmani, maka banyak penderitaan. Oleh karena itu tanpa jasmani ini itu jauh lebih baik gitu. Each other fighting, depend on the rupa. Now each other they are war, kill each other. No, now Ukraine and Russia now not yet finished. No, many countries are they quarrel each other. So depend on the rupa, material war. Jadi satu sama lainnya mereka saling berperang, saling bertengkar gitu ya. Itu juga disebabkan oleh rupa jasmani gitu ya. Maksudnya rupa itu bukan jasmani, rupa yang lain juga gitu, harta yang lain maksudnya gitu ya. Jadi disebabkan oleh rupa maka timbul penderitaan gitu. So after reflecting, start there, prepare for the akasa nijana kusala. So akasa is the object at the time, space. At the time, white kasina may become the akasa. At the time, pay attention to one akasa, small akasa inside the white kasina. So after getting the one space, very small space, after that this space you expand, slowly expand. 3 inches, 6 inches, 9 inches. So space is a bigger, wider. At the time, kasina also disappear, slowly disappear. White kasina, white color disappear. At the time, remain the space only. Ya. Jadi untuk melatih arupa jana ini, pertama Anda bisa mulai dari jana ke-6 ini namanya akasa nancaya tanah. Akasa artinya adalah angkasa ya atau ruang. Ruang ini artinya kalau kita mulai dari kasina putih ya. Awalnya kan kita sudah punya depan kan sudah putih semua. Jadi kita perhatikan di depan putih ini ada satu celah yang sangat kecil gitu. Ada ruangnya gitu. Ada celah ruang antar warna itu. Nah, kita perhatikan ruang kecil ini
lama-lama kita perhatikan kita perbesar ruangnya itu jadi 3 inci, 6 inci atau 10 cm gitu ya, 15 cm sampai menyebar semua sampai kasina putih itu hilang. Hanya yang tersisa adalah ruang ini aja. So finally, why kasina disappear? All infinite universe are covered by space. At that time, you pay attention to this space, akasa, ananda, akasa, ananda, akasa. Ya, jadi setelah kasina putihnya kan sudah hilang, loh. Jadi Anda sebarkan ruang ini ke seluruh alam semesta tanpa batas. Jadi pada saat itu Anda akan melihat kalau seluruh alam semesta ini dipenuhi oleh ruang gitu. Jadi setelah itu Anda bisa merenungkan ruang tanpa batas, ruang tanpa batas itu. So after that, you concentrate on the space object. So at that time, you can reach this akasana jana kusala state. Jadi kalau Anda bisa berkonsentrasi pada objek ruang tanpa batas itu dan masuk jana ya, berarti Anda sudah masuk ke jana ruang tanpa batas. Yeah. So after that, try to be mastery this akasana jana kusala. Must to be mastery. Jadi setelah itu kita harus mahir ya, melatih kemahiran dalam masuk ada 5 kemahiran dalam kusala akasanan saya tanah ini. So after that, you can go the Vijnana jana. At that time, this Vijnana jana object is a akasana jana consciousness. So akasana jana consciousness is a first arupa jana, previous jana. So this jana are wonderful like that. No? So the object is space. No? Even space also he can get the jhana. At the time have to be reflect this jhana mind. Or this vijnana is also another vijnana because he take the another space, another akasa. So this consciousness take another akasa. This vijnana also called another vijnana. At the time can reach the vijnana jhana. Ya, jadi setelah Anda punya arupa jana pertama ya, ruang tanpa batas itu, Anda bisa melanjutkan ke arupa jana yang kedua yang namanya winyana cayantana jana. Jadi caranya itu adalah objeknya itu tadi yang pertama adalah ruang tanpa batas ya, itu yang arupa jana yang pertama. Kita bisa memperhatikan kesadaran pada saat kita melihat jana pertama itu. Kita perhatikan kesadaran yang muncul pada saat kita melihat ruang tanpa batas itu. Itu kita perhatikan. Nah, kalau kita bisa perhatikan itu dan kita bisa masuk jana dari memperhatikan kesadaran yang memperhatikan ruang tanpa batas ya. Kesadaran yang memperhatikan arupa jana pertama. Kita bisa masuk jana di situ, itu artinya kita sudah masuk kesadaran tanpa batas, arupa jana kedua itu. So the object different. So akasana jana object is another akasa. No? Second vijnana jana object is another vijnana. No? Different object. No? Jadi objeknya berbeda ya. Arupa jana yang pertama objeknya adalah ruang tanpa batas. Sedangkan arupa jana yang kedua objeknya itu adalah kesadaran tanpa batas. Okay, so for example, this akasana jana consciousness, this mouse. He take the space, no? So another number 2. This is number 2, vijnana jana. So he take this consciousness, no? Ya. Ya, jadi tadi saya kasih contoh ya, seperti misalkan mouse ini, dia melihat mouse ini kan jana arupa jana pertama ya. Arupa jana pertama yang memperhatikan ruang tanpa batas itu, arupa jana ruang tanpa batas. Sedangkan ini yang winyana cayantana ini adalah dia memperhatikan kesadaran yang arupa jana pertama itu. So after that, no, after mastery, second number 2 arupa jana, try the akijana jana. So akijana jana object is the essence of this consciousness. So this number one arupa jana consciousness. So when this number 2 consciousness arise, this consciousness are already
already not exist. No? So the essence of this number one consciousness, state as object, at that I can get there. Number three, arupa jhana. Ya. Sekarang arupa jana yang ketiga namanya akinsanyayatana. Itu caranya adalah kita tadi kan kita sudah punya arupa jana yang kedua ya, yaitu kesadaran tanpa batas. Jadi pada saat kesadaran tanpa batas ini timbul, kita bisa memperhatikan kalau kesadaran arupa jana yang pertama itu sudah nggak ada, yang mouse itu ya, dia kan sudah nggak ada. Kesadaran itu ruang tanpa batas itu sudah nggak ada, dah. Berarti ya kesadaran itu sudah nggak ada, berarti kita ambil itu sudah nggak ada, artinya sudah kosong ya. Jadi kita mengambil objek yang sudah nggak ada itu, objek kekosongan itu dijadikan objek gitu. Because two consciousness cannot arrive same time. Jadi dalam satu momen tidak mungkin muncul dua kesadaran. Jadi kesadaran yang pertama, kesadaran yang itu sudah nggak ada, kita ambil itu sebagai objek. Kita bisa masuk jana dari kekosongan itu, kita akan masuk jana kekosongan ini, akinyacayatana. Yeah. So because called nothingness object. Because this consciousness at that time not exist. Ya, karena itu ini disebut objeknya adalah kekosongan, nggak ada objek. Jadi oleh karena itu menakjubkan ya, kosong pun bisa jadi objek ini. So because this arupa jhana called akinyana jhana, the object is a nothingness. Jadi oleh karena itu arupa jana ketiga ini namanya akinsanyatana, objeknya adalah kekosongan. Nothingness or first arupa jhana consciousness. No? Jadi bukan semua kekosongannya, tapi kekosongan dari kesadaran arupa jana pertama yang sudah nggak ada gitu. So this also wonderful. Mind without object very difficult to arise. But this number three arupa jhana take nothingness. No, at the time this jhana also arise, taking the nothingness. At the time this number three arupa jhana is a very superior, very wonderful mind. At that I can get niwa senyana jhana, number four arupa jhana. Taking that this number three arupa jhana consciousness. Ya, jadi setelah kita punya akinsanyatana jana ini, jana arupa jana ketiga, kita bisa melihat kalau bahkan batin yang sudah biasanya batin itu nggak bisa kalau nggak ada objek ya, nggak bisa nggak ada objek. Tetapi ini kekosongan bisa dijadikan objek dan bisa masuk jana gitu. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa gitu. Jadi dengan mengambil kesadaran dari akinsanya, merenungkan kesadaran dari arupa jana ketiga ini, nanti kita bisa masuk ke arupa jana yang keempat, yaitu newa sanyana kusala jana. Ini artinya bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Okay, newa sanyana jana is mind like that. So this is akasa nijana, winyana nijana, agit nijana, newa sanyana. Ya. Jadi newasanya tanah jana itu bagaikan mie itu ya. Kalau yang pertama itu tadi adalah akasanya tanah, kemudian yang kedua itu adalah winyana tanah, kemudian yang ketiga itu adalah akinsanya tanah, yang terakhir adalah newasanya tanah. Okay, this consciousness object what? Jadi arupa jana pertama objeknya apa? Ya, ruang tanpa batas ya, infinite space. Yeah. Okay, this winyana object what? Ya, correct. Okay, this consciousness. Yeah, correct. Okay, this number three, akinyana jhana object what? Objek ketiga apa? Ya, nothingness. Nothingness or this one? Kekosongan dari itu ya, dari yang jhana pertama. No, nothingness or jodi. Bukan nggak ada jodi ya. Nothingness or this number one arupa jhana consciousness. Ya, jadi kekosongan dari jhana arupa jhana pertama yang sudah nggak ada gitu, nggak ada. So because this winyana jhana take the past object only, cannot take the present object. Jadi oleh karena itu arupa jhana kedua winyana cayatana ini dia mengambil objek yang di masa lampau ya, yang sudah berlewat kemarin ya, bukan kemarin, yang sudah berlalu tadinya gitu. So because this can be discern the past object. This is very clear, no? Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya kita bisa merenungkan objek di masa lampau. Ini sangat jelas
di sini sudah kelihatan ya. Okay, this Niwa Sanyana Sanyana Jana Ojaiwa. Dari This arupa. number 3 consciousness. Number 3 Arupa Jana consciousness. Huh? Jadi objek yang dari arupa jana keempat ini adalah kesadaran dari arupa jana yang ketiga ini. Ya. Okay, very clear. Now, nice. How to practice? Do you know now? Ya, jadi sekarang Anda sudah tahu ya bagaimana cara melatihnya ya. Try Rupa Jana first. Jadi sebelum Anda bisa ke sini, Anda harus punya rupa jana dulu, ya, jana rupa dulu, jana materi. Okay, so kusala for vipaka for kriya for, no? Kriya for arahant. Huh? Ya, ya untuk arupa ini kusala ada 4, wipaka ada 4, dan kiriya ada 4. Kiriya ini hanya untuk arahat aja ya. So this vipaka citta also not possible in human world, in arupa world only. Parisandi, Goenga, Cuti function. Parisandi, Goenga, Cuti. Nah, kemudian untuk yang arupa wacara wipaka ini nggak mungkin ada di alam manusia ini. Ini hanya ada di alam Brahma tanpa materi ya. Patisandi, Bawangga dan cutinya itu. Even though you already attain Niwa Sanyana, you can choose Rupa Brahma world also. And then you emphasize the Rupa Jana. And then you can take first Jana or second Jana or. No need to go Niwa Sanyana. Niwa Sanyana, no I, no ear, cannot listen to me. Jadi saya mengatakan meskipun Anda sudah melatih sampai tahapan arupa jana keempat ya, newasanya tanah ini, Anda sebenarnya masih bisa pilih kalau mau terlahir di alam Brahma materi ya. Misalnya di alam Brahma pertama itu. Jadi pada saat itu Anda lebih fokus melatih rupa jananya gitu. Jadi karena kalau kita terlahir di alam arupa ini, alam tanpa materi, kita nggak ada mata, nggak ada telinga. Jadi kita nggak bisa belajar dhamma di sana. So such kind of knowledge can get our dispensation only. So outside dispensation, some people also attain arupa jana, but they have such kind of knowledge. They think they attain Niwa Sanyana, they will be born arupa world like that. At that time, they cannot choose to reborn rupa world. At that time, they cannot listen Dhamma when Buddha appear. Ya, jadi saya sudah mengatakan pengetahuan untuk kita bisa memilih mau terlahir di alam Brahma yang mana aja itu hanya karena diajarin oleh Buddha gitu. Kalau di luar ajaran Buddha itu mereka nggak bisa. Seperti di luar ajaran Buddha itu pertapa-pertapa yang sudah mencapai alam arupa jana, sudah mencapai jana arupa keempat ini, mereka itu pasti akan terlahir di sana karena mereka tidak bisa memilih gitu, tidak punya kemampuan gitu. Like Buddha time, Prince Siddhartha, no? Prince Siddhartha, no? Father is a Suddhodana, no? Suddhodana teacher is a Devila. Devila is very powerful, the teacher. Sometimes he go the Taoist and he enter this Niwa Sanyana Samapati. So when the Deva are happy, and then he asks why many Taoists are Deva happy. At that time, Deva say, oh, in the human world, Bodhisattva born now. So we are happy. And then Devila also see, oh, he also know, oh, Prince Siddhartha became the Buddha. And then he also check his lifespan. Ah, I cannot listen. I will be passed away before the Buddha enlightened. And then I also reach Niwa Sanyana world like that. And then he has not such kind of knowledge. And then he climbs. I cannot listen like that. Ya, jadi pada saat bodhisatta kita akan terlahir ya, ada ayahnya bodhisatta kan namanya Raja Suddhodana. Raja Suddhodana punya seorang guru yang sangat sakti katanya ya, sangat kuat itu, namanya Kaladewila ya. Kaladewila ini petapa yang sudah punya arupa jana keempat ini, Newasanya Nasayana Kusala. Bahkan dia sering pergi ke alam Dewa Tawatimsa untuk di sana bermeditasi di sana. Ya. Jadi suatu hari pada saat dia di sana masuk ke dalam jana arupa jana keempat ini, kemudian dia keluar dari sana, dia melihat para dewa bergembira, banyak dewa yang bergembira, senang gitu. Kemudian dia bertanya kepada para dewa di alam Tawatimsa, kenapa kalian bergembira? Kemudian dewa pun mengatakan, bodhisatta akan terlahir di alam manusia. Oleh karena itu dia turun ke alam manusia dan dia tahu bodhisatta akan terlahir gitu. Nah setelah dia melihat bodhisatta terlahir, petapa ini pun mengecek
mengecek usia kehidupannya dia. Setelah itu pun dia menangis karena dia tahu usia kehidupan dia itu dia akan meninggal sebelum Buddha itu mencapai penerangan sempurna. Oleh karena itu dia menangis. Dan dia tahu setelah dia meninggal itu dia akan terlahir di alam arupa Brahma keempat itu. Karena dia tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan untuk memilih mau terlahir di alam Brahma yang mana gitu. Oleh karena itu dia menangis. Okay, so now Lokutara 81 finish. No? So you can see Akusala 12, Somanasa 4, no? Somanasa 4, Domanasa 2, Upekha 6. No? Altogether how many? 12. Somanasa 4, no? Somanasa 4 is a Loba 4. Upekha 6 is a Loba 4 and Moha 2, 6. Domanasa is a Dosamula 2. Understand? No? 4 to 6. Somanasa 4, Domanasa 2, Upekha 6. Ya, jadi di sini total lokia cita ya, cita duniawi, kesadaran duniawi ada 81 semua tadi sudah dijelaskan oleh Sayadaw ya. Yang di alam kamawacara ini akusala cita ini dibagi lagi ya, ada total kan ada 12, dari somanasa ada 4, domanasa ada 2, UPK ada 6. Jadi loba itu kan somanasa ada lobanya 4, UPK-nya 4 dah. Kemudian yang domanasa ini adalah yang dosa mula. Kemudian UPK yang moha 2 lagi itu UPK 2. Jadi UPK ada 6, 4 itu loba, 2 itu yang moha. So Aituka 80 is a Somanasa 2, Upekha 40, Dukkha 1, Sukha 1. Dukkha is a Kayika Dukkha. Sukha is a Kayika Sukha. Kaya Vinyana. Kaya Vinyana, Sukha, no? Kaya Vinyana Dukkha 1, 1. Somanasa 2 is a Somanasa Satira and Somanasa Hasitupada. No, 2. The rest are Upekha only. Ya. Kemudian yang kedua untuk ahetuka cita. Ahetuka cita totalnya kan ada 18 ya. 2 somanasa, 14 UPK, 1 dukkha dan 1 sukha. Ini mengenai ini dibagi secara perasaan ya, wedana ya. Jadi yang somanasa 2 ini yang satu itu adalah santirana somanasa, kemudian hasitupada somanasa ya. Kemudian UPK kan yang lainnya. Kemudian kalau yang dukkha ini kaika, di kaika dukkha dan kaika sukha. So Somanasa, no, 24 at the time. Somanasa Kusala 4, Vipaka 4, Kriya 4, altogether 12. Upekha also, Kusala 4, Vipaka 4, Kriya 4, 12. Now this is easy. No? 12. Somanasa 12, Upekha 12. Nah, untuk yang sobana cita, ini adalah kesadaran yang indah ya. Jadi yang somanasa itu ada 12. Ya, 12 ini 4 ya yang tadi, yaitu kusala, wipaka, dan kiriya. 4 kusala, 4 wipaka, 4 kiriya, 12. Dan dia itu semua berasosiasi dengan somanasa. Ada juga yang UPK juga sama, 12 ini 4 kusala, 4 wipaka, dan 4 kiriya. So Rupa Vachara 50, 555 is a Somanasa 12, Upekha 3. Upekha is a fifth jhana. Fifth jhana, Kusala 1, Vipaka 1, Kriya 1. No, fifth jhana, Upekha Ekagata. Oh. So 1, 1, 1. Kusala 1, Vipaka 1, Kriya 1. Rupa fifth jhana. No? So the rest are 12. No? So 4 jhana, 4 kusala jhana, 4 vipaka jhana, 4 kriya jhana. Somanasa 12, Upekha 3. Dan untuk yang rupa wacara, ini adalah yang materi halus ya. Rupa wacara ini somanasanya ada 12, yaitu 12 ini 4 yang kusala, 4 yang wipaka, dan 4 yang kiriya. Sedangkan yang UPK ini 3. 3 ini adalah jana ke-5-nya itu ya. Jana ke-5 UPK. Okay. Repeat again. Kusala, Vipaka, Kriya, 1, 1, 1. Kusala, Vipaka, Kiriya, 1, 1, 1 berarti. Ya. So Arupa Vacha, Upekha Egata Uli, not different jhana factor. Che the object Uli. No, Arupa jhana Upekha Egata Uli. Same. Say 12 or 12 Upekha. Understand? Ya, khusus untuk yang arupa wacara ini dia sama ya, 12-nya itu semuanya itu UPK. Hanya objeknya berbeda, dia kusala, wipaka, dan kiriya juga. 4 kusala, 4 wipaka, 4 kiriya. Yeah.
So because they are now become the 81 Citta, even though they are taking the object only, their characteristic is a consciousness, the characteristic of consciousness are taking object only, no object only, but depend on the many reasons. Now Lokiya Citta are 81 now. Jadi di sini totalnya ada 81 ya. Hmm. Jadi meskipun kesadaran itu fungsinya hanya mengambil objek aja ya, mengetahui objek aja. Fungsinya hanya satu, mengetahui objek. Tetapi disebabkan oleh objek yang berbeda dan wedana ya, dengan perasaan yang berbeda, itu dia jadi banyak 81. So after that, 8 Lokutara Citta. No, 81 plus 8 at the time, 89. 8 Nah, Lokutara Citta. selanjutnya ada 8 Lokutara Citta. Ini adalah kesadaran adi duniawi, dia melampaui duniawi ya, ada 8. So this 8 depend on the mega, no? Sotapatti mega, Sakadagami mega, Anagami mega, Arata mega. In the same way, Phala also 4. Sotapatti Phala, Sakadagami Phala, Anagami Phala, Arata Phala. No, altogether 8. Very easy. Ya, jadi Lokutara Citta itu ya, Lokutara Citta itu ada 8, dari 4-nya itu maga, 4-nya itu phala ya. Jadi dari pencapaian dari Sotapatti maga, Sakadagarimi maga, kemudian Anagami maga dan Aranta maga. Kemudian 4-nya lagi Sotapatti phala, Sakadagami phala, Anagami phala dan Aranta phala gitu. Jadi sangat gampang ya. So 81 plus 81 is a Lokiya, 8 is a Lokutara. 81 plus 8 89. Sadu. Jadi Okay. jadi 81 ya, itu adalah kesadaran duniawi. 81 ditambah dengan 8 kesadaran adi duniawi. Jadi total ada 89 total kesadaran di dunia ini gitu. Okay. Oke, istirahat ya.